Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan press conference dengan Direktur Penyidikan sesuai janji kami. Hari ini kita telah melakukan suatu pemeriksaan terkait dengan perkara BTS. Kita melakukan 7 pemeriksaan orang. 1 orang kita tetapkan jadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan, tadi saudara-saudara sekalian melihatnya. Yang 6 orang masih dalam proses pemeriksaan hari ini. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Dirdik menyampaikan, dan nanti penutupnya juga saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait dengan perkembangan BTS 4G. Silakan Pak Dirdik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Pada hari ini kami dari Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung telah melakukan pemanggilan kembali Saudara JP selaku saksi untuk yang 3 kali. Adapun pemeriksaan kali ini tentunya dalam rangka pendalaman terhadap pemeriksaan-pemeriksaan 2 yang terdahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan, di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate tentu meresahkan banyak pihak. Salah satu yang mungkin terdampak adalah kampanye pencalonan Presiden Anies Baswedan. Logikanya sederhana. Plate adalah menteri dari Nasdem. Nasdem adalah partai pengusung Anies. Kerugian negara yang diakibatkan kasus korupsi Plate mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Karena itu diduga keras sebagian dari dana yang diduga disedot dari kas negara itu juga mengalir ke proyek-proyek politik Nasdem termasuk pencalonan Anies. Plate ditahan terkait kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo. Ia berstatus tersangka tindakan korupsi. Kejaksaan menyatakan sudah ada cukup bukti permulaan untuk menduga adanya keterlibatan Plate setelah 3 kali pemeriksaan. Kasus ini terkait dugaan korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Diperkirakan negara mengalami kerugian lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi ini. Korupsi berlangsung di 3 wilayah. Biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Kasus ini sebenarnya sudah naik ke tahap penyidikan sejak 30 November 2022. Dalam proyek ini ada 5 paket proyek yang ditangani Kominfo di wilayah 3T, terluar, tertinggal, dan terpencil. Yang dikorupsi adalah dana penyediaan infrastruktur di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan NTT. Proyek tersebut dimulai sejak akhir 2020. Melalui proyek Kominfo itu diharapkan tidak akan ada lagi titik-titik blank spot di daerah-daerah tersebut. Ditargetkan semula 7.904 titik blank spot akan terjangkau pada tahun 2023. Kini segenap upaya tersebut terhambat pencapaiannya.
Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya, yang lebih tertindas dan tereksploitasi. Si kaya menekan si miskin, si pintar membodohi si bodoh, saudaraku. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Menteri Komunikasi korupsi, emang gak ada malunya nih menteri. Udah jadi tersangka korupsi, gak jadi deh buat search engine sendiri. Apa kabar janji melindungi keamanan data pribadi kita? Ya meskipun ada PLT sih, tapi janji hanya sekedar janji, dan undang-undang perampasan aset untuk disahkan semakin mendesak. Kalau potret yang kayak gini mulu nih udah biasa, korupsi malah seolah menjadi budaya yang tidak didesain untuk ada efek jerah. Mau sampai kapan? Dan buat kementerian ini, udah saatnya kalian anak muda yang ambil bagian. Saya yakin banyak yang lebih paham atas apa yang dibutuhkan di zaman sekarang. Siapa kira-kira yang cocok? Dan buat pejabat-pejabat yang kerjanya gak kelihatan, tapi pas kelihatan make baju orange. Meskipun ada indikasi permainan politik, ya korupsi, maling ya maling. Cukup dibuktikan aja sesuai dengan fakta yang terjadi. Dan kerugian negara yang ditaksir 8 triliun. Yuk balikin yuk. 8 triliun harusnya udah bisa bikin banyak tower buat maksimalin internet di daerah 3T. Bisa borong tiket Coldplay juga, ini mah. Masih banyak yang akses internetnya jauh lebih sulit dan lebih mendesak dan harus diselesaikan. Kesenjangan ini harus dilawan, jangan sampai dibiarkan, karena mendapatkan akses yang setara adalah hak semua bangsa. Tapi kalau pejabatnya gini, hak kita juga dong untuk mengkritik dan memaki. Siapa yang mau protes? Jangan berani muncul di publik kalau tidak mau dikritik. Seperti pejabat sebelah, debat tetap pakai adab. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan: kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur. Aparat penegak hukum hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi. Lah kok ngamuk? Ini ya saya jelaskan ya. Bendahara Mensos yang dari partai PDIP itu ya ketangkap 2T, nggak ngamuk mereka, santai aja, orang memang bersalah. Terus yang dari P3 itu ya, itu orang dekat sama presiden lagi, ditangkap, nggak ngamuk orang P3. Ini Nasdem lucu ya, orang kadernya memang betul-betul korupsi kok ngamuk. Ada-ada aja kau nih. Hei, jangan dikit-dikit bilang di apalah, dicegal lah, ini karena semua ini bla 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 bla. Aduh, terima kenyataan itu. Kalau walaupun pahit, makanya jangan makan duit itu. Selesai, terima gaji kan cukup. Apa kau nih? Kayak gini ya apa narasimu? Kaum mudanya gagal mencintai bangsanya, tidak punya semangat bela negara, itu awal kehancuran bangsa. Perhatikan deh, gestur seperti ini mampu membuat siapapun yang mendengar kelepek-kelepek. Kenapa? Karena kata-kata yang tersusun rapi, kata-kata yang baik, diucapkan dengan yakin, apalagi tanpa beban, efeknya dahsyat, luar biasa. Siapapun yang mendengar pasti terlena. Padahal Bapak Menteri Kominfo merugikan negara 8 triliun. Mengucapkan kata-kata, bangsa ini hancur kalau pemuda tidak ada semangat bela negara, tidak mencintai negara. Itu adalah kehancuran negara. Hello! Kehancuran negara sebetulnya adalah orang-orang yang mengambil hak orang lain, mengambil hak rakyat. Banyak banget loh pejabat yang seperti ini. Kayak lelah sebetulnya membahas ini. Lihat deh, ketika menggunakan rompi khasnya, raut wajahnya, ekspresinya, gesturnya tidak menunjukkan penyesalan. Kenapa? 8 triliun.
setiap proses nanti pada ujungnya tidak takut. Kenapa tidak takut? Tidak ada penyesalan. Karena tidak akan kismin nantinya. Itu poinnya. Tapi sayang, 7 turunan yang telah diberi makan barang yang bukan haknya, itu tidak akan berkah nantinya. Kasihan deh Bapak, keluarga Bapak. Saya nggak habis pikir sudah. Lelah melihat informasi seperti ini. Ini rakyat banyak banget loh. Ya ampun, nggak ada kata-kata lagi. Kenapa sih pada mau dibawa kemana? Nanti menghadap pulang itu apa yang mau dibawa? 8T-nya? Enggak. Justru orang-orang yang telah terzolimi itu yang nanti akan memberatkan Bapak. Gak ada penyesalan sama sekali loh di ekspresinya. Gimana menurut kalian? Pak Surya Paloh adalah sang legendaris politikus yang sangat handal. Saya salah satu daripada pengagum beliau dalam bidang politik, karena memang beliau adalah sang legendaris di dalam perpolitikan di Indonesia. Saran saya kepada Pak Surya, ya, diproses daripada waktu yang mungkin usia sudah mulai menua, ya, common of sense ataupun sensitivitas memang secara manusiawi sudah berkurang. Peristiwa daripada Pak Joni Plate, ya, yang dimana tersandung hukum skandal korupsi, biarkan saja ini Pak Ketum, biarkan saja ini adalah peristiwa hukum, real peristiwa hukum. Jangan kita bangun menjadi opini ataupun stigma seolah-olah ini adalah tembang pilih, atau ini adalah ada tekanan daripada penguasa atau tekanan politik. Kita tidak bisa membangun opini tersebut. Kenapa saya bilang begitu Pak Ketum? Ya, kenapa saya bilang begitu Pak Ketum? Kan jelas-jelas, ya, ada pagu anggaran di sana yang diselewengkan. Ketika ini dibangun seolah-olah ini ada tekanan politik segala macam atau tembang pilih, ya, masyarakat akan menggiring daripada ini menjadi proses daripada penuntasan. Artinya penuntasan begini, Pak Ketum, ya, mana ada, apakah iya, ya, seorang sekjen yang dimana kader yang ditempatkan sebagai menteri, yang dimana menteri mengelola anggaran yang begitu besar, terjadi peristiwa di situ, korupsi di situ yang merugikan negara sekitar kurang lebih 8 triliun. Apakah iya seorang Joni S. Plate tidak memberitahu atau berbicara kepada sang pimpinan ataupun kepada ketua umum? Kalau tidak, berarti Pak Ketum salah milih Joni Plate. Kenapa? Dia tidak loyal, dia bermain sendiri, Ketum. Begitu dong. Makanya saya bilang ada dua gendangnya, ya. Beliau tidak loyal kepada pimpinan karena bermain sendiri, tidak memberitahukan ada suatu anggaran di sana yang akan diselewengkan. Gendang kedua, apakah ia tidak memberitahukan? Jadi supaya ini tidak berlarut-larut, ya sudahlah, biarkan ini sebagai peristiwa hukum, jangan ditarik-tarik ke dalam politik, ada tekanan penguasa lah segala macam, tekanan politik dan bla bla bla. Supaya ini bisa tidak melebar kemana-mana, ya udah stop, biarkan hukum berproses. Terima kasih, salam Nusantara, Bangsa Batak Maju, Sanopati 08. Tara Mak Jreng, kadrun pasti nangis deh dengar info masalah Kemenko kena yang namanya kasus masalah BTS, kasus masalah menara sebesar 5 triliun rupiah. Ajeng Cute 16 Tara Mak Jreng, pasti ini codot-codot dan kadrun medret. Pasti kadrun nangis. karena ya
si Joni ya kena kasus 5 triliun rupiah ya mengenai menara. Bagaimana tanggapanmu, Ajeng? Ayo dong komen. Bagaimana tanggapanmu ya Surya Paloh? Karena Bapak Surya Paloh dulu pernah ngomong kalau ada kader-kader Nasdem yang pernah melakukan korupsi. Nah, ingat-ingat nih Pak Surya Paloh, kalau ada kader-kader Nasdem yang melakukan korupsi, maka akan saya bubarkan Nasdem. Gimana ini janjinya nih Pak Surya Paloh? Jadi enggak nih dibubarkan Nasdem. Aku akan bertepuk tangan, aduh. Ya, gimana Pak Nasdem? Gimana kira-kira? Jadi enggak nih bubar nih Nasdem? Bagaimana nasib mak jrengnya si Ajeng? Ya, saya sedih deh ngelihat Ajeng ya, orang yang koalisi partainya katanya yang disanjung-sanjung Ajeng itu menurut Ajeng maunya koalisi sama Surya Paloh. Nah, artinya gini Jeng, codot-codot dan kadrun-kadrun semua orang yang ngeyel-ngeyel menentang kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, menentang yang namanya undang-undang penyitaan aset ya, begitu ternyata dia itu menyimpan korupsi ya. Kalau ada orang yang menentang-nentang kebijakan-kebijakan masalah undang-undang penyitaan aset negara ini, terutama kalangan-kalangan yang dari Ajeng Cute 16, dari orang-orang Surya Paloh ngeyel membelaan di situ, pasti ada udang di baling bakwan. Udang di baling bakwan ternyata ya, ada maling. Pasti itu ini bersandiwara-sandiwara ini ternyata Bahar ini ada juga dong mainnya di balik ini semua. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video tadi, kita sudah menyimak bersama, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana tanggapan-tanggapan dari netizen terhadap kasus yang menimpa Bapak Joni G. Plate, Sekjen dari Partai Nasdem dan juga Menkominfo di Kabinet Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo saat ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam kasus yang menimpa Joni G. Plate ini, kita menyimak bersama, kita mendengar bersama, ada berbagai macam tanggapan. Ada yang berbau politik, ada yang menanggapi bahwa itu adalah murni kasus korupsi, dan masih ada banyak lagi. Tapi untuk lebih jelasnya, kita harus tetap memantau kasus ini. Endingnya ada di mana? Apakah benar ini ada unsur politik, khususnya dalam usaha untuk menjegal Anies Rashid Baswedan? Ataukah ini murni bahwa Bapak Joni G. Plate telah mengkorupsi uang BTS 4G itu senilai 8 triliun rupiah lebih itu? Saya berharap bahwa para pemirsa sekalian tetap berpikir kritis, tetap cerdas, tetap bijaksana dalam melihat kasus ini. Mari kita buka mata hati kita. Kita buka hati nurani kita. Jika benar bahwa kasus ini murni adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Bapak Joni G. Plate selaku sekjen dari Partai Nasdem ini, saya secara pribadi akan menilai bahwa jika ini benar, maka Partai Nasdem sama dengan Partai Demokrat. Sehingga saya rakyat jelata boleh mengatakan bahwa jika ini benar, maka lambat laun Partai Nasdem pasti akan nyungsep. Oleh karena itu,
Mari kita tetap pantau kasus ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.